Sangat indah terjadi apa yang ini segala kasihmu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setia di dalam hidup. Banyak yang berbuat di dalam dan jangan indah terjadi di hidupku. Apa yang segala kasihmu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah kepada Engkau. Kami tahu semua terjadi oleh
kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Apa yang patut kami balas kepadamu Tuhan, tidak lain kehidupan kami yang masih ada. Kami tetap persembahkan kepadamu ya Bapa. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami pada sepanjang hari, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan keluarga pelayanan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon tuntunan Tuhan dalam hidup kami, agar langkah-langkah yang kami ambil pada sepanjang hari ini benar-benar boleh berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dosa yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Kami mohon pengampunan dan pengudusan sehingga doa-doa yang boleh kami sampaikan kepadamu, kami percaya kami boleh menerima jawaban daripada Engkau. Terima kasih, kuatkan terus, mampukan kami untuk kami tetap setia menjalani pekerjaan-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah. Di dalam kami beribadah, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah kami mempertahankan kehidupan pelayanan kami. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami akan jatuh dan binasa. Oleh karena itu kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengarahkan, membawa kami pada jalan yang benar, agar kami semakin hari makin tetap setia dan mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, bentuklah kami semua dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan kami mohon urapan khusus turun kepada hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah pemberitaan firman Allah pada pagi hari bukan jadi menurut akal pikiran manusia, melainkan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami semua boleh hidup damai, sejahtera, sukacita di dalam melayani pekerjaan-Mu, dan kami tetap berjalan di dalam jalannya yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu di dalam kami mendengar firman-Mu, iblis tidak senang dengan berbagai macam cara akan mencuri berkat firman yang kami terima pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami bersatu memanggil nama-Mu, kami mentengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kerah dan cusai. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka acara Beston kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, puji Tuhan. Pagi, mari kita belajar akan firman Tuhan. Saat ini saya ambil di dalam kitab Roma pasal yang 17. Ayat yang ke-18. Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan pentingnya kehidupan orang percaya itu hidup yang bergantung di dalam kehidupan yang menjunjung tinggi akan kedamaian. Mungkin sudah seringkali kita dengar setiap khotbah-khotbah firman Tuhan. Bahkan dalam hidup kita sudah seringkali kita membaca kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat favorit, ayat-ayat hafalan yang kita baca. Bahkan banyak dari kita juga yang sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inti dari kebenaran firman Tuhan itu adalah damai sejahtera. Walaupun pada prakteknya itu tidak semudah teori yang kita seringkali katakan dan ucapkan. Bahkan
menjadi keinginan dan kerinduan hati kita sebagai orang percaya. Hidup dalam perdamaian itu sangat menyenangkan. Bahkan seluruh dunia mengakui bahwa adanya suatu perdamaian itu menciptakan suatu keindahan di dalam hubungan sosial terhadap manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dan kalau kita perhatikan nasihat Rasul Paulus untuk hidup di dalam kasih ini adalah nasihat yang sangat baik, tapi sesungguhnya membutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang berat. Sebab kita tahu orang-orang yang cinta damai, Alkitab mengarahkan kepada kita adalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Itu juga dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang mencari damai, karena mereka ini adalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-9, di situ jelas menjadi ingatan bagi kita semua yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, supaya kita yang mengaku sebagai anak Allah jangan hanya mengaku dengan perkataan saja dalam kebenaran, tetapi kita harus bisa melakukan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, Yohanes 14 maksud saya ayat 14, setiap orang yang mengasihi Tuhan itu pasti akan menuruti setiap firman Tuhan, menuruti setiap perintah Tuhan. Berarti kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, ya, sepatutnya kita ini dapat melakukan setiap kehendak Tuhan. Kalau tidak, ya kita bisa dikatakan dianggap orang yang berdusta. Bahkan Rasul Yohanes menulis dalam suratannya di 1 Yohanes, jikalau kita mengaku mengasihi Tuhan tetapi membenci sesama kita, maka ya kita adalah seorang yang pendusta. Dan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 juga mengingatkan supaya kita benar-benar membuktikan apa yang kita pahami akan kebenaran itu bukan sekedar di ucapan dan perkataan kita, namun itu dapat dipraktekkan dalam perbuatan dan kebenaran. Coba kita buka satu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Jadi dikatakan anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah. Anak-anak di sini adalah anak-anakku. Saya dan saudara tentu adalah anak-anak Tuhan yang tahu bagaimana harus berbuat kebenaran. Siapa yang berbuat kebenaran, dia adalah orang yang mengerti berbuat baik. Dan Yakobus pasal yang keempat ayat 17 dikatakan kalau kita sudah tahu berbuat baik, bagaimana harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, kita adalah orang yang berdosa. Ini tuntutan firman Tuhan dalam kehidupan. Khususnya dalam ayat pokok kita ini diingatkan supaya kita berusaha, perjuangkan
hidup dalam perdamaian dengan semua. Tidak mengenal siapa dia, seperti kasih Bapa yang mencurahkan kasih karunia-Nya kepada orang yang baik, juga pada orang yang jahat. Kasih Bapa itu tidak memilih, tidak pandang bulu. Dia akan mengasihi orang baik maupun orang jahat. Tetapi ingatlah bahwa kita mengenal pribadi Allah. Ingatlah akan kemurahannya, tapi perhatikan juga akan kekerasan. Rasanya dalam menegakkan kebenaran. Allah itu adalah Allah yang adil. Dia tahu apa yang harus dia perbuat menurut perbuatan dari kita sebagai umat manusia. Nah, saudara, tentu pada saat ini kita diingat. Ciri orang yang mencari damai adalah orang yang memiliki hati yang rendah dan murah hati. Maka itu kita harus berusaha. Jangan sampai kita ini memiliki hati yang keras. Hati yang keras itu sesungguhnya tidak disukai Tuhan. Sebab orang yang memiliki kekerasan hati itu akan mendatangkan malapetaka dalam dirinya. Sebab di dalam Amsal 28 ayat yang ke-14 ya, tidak salah di situ. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan orang yang memiliki kekerasan pada hatinya itu akan mendatangkan malapetaka. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya. Jadi korelasi firman Tuhan dalam Amsal ini tentu sangat berkaitan dengan ayat pokok kita. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sedapat-dapatnya kita ini harus hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau hati kita keras, sulit untuk kita mau berdamai dengan orang-orang. Dalam perkataan Yesus pun mengajarkan standar ukuran yang dipakai dalam kita menjalani hubungan dengan sesama itu, bahwa kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita. Matius 5 ayat 44. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kasihilah musuhmu dan ucapkan doa ya, bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang membedakan orang rohani dengan orang dunia. Sebab kalau kita baca seterusnya dalam ayat tadi, sesungguhnya Tuhan memberikan gambar. Kalau kita mengasihi kepada orang yang mengasihi kita, apakah upah? Ya, itu suatu pengetahuan dan etika sosial ya, standar etika moral dalam kehidupan manusia ya. Kalau orang baik sama kita, itu kita melakukan kebaikan. Namun ajaran Kristus tidak seperti itu. Artinya bukan itu standarnya. Standarnya adalah bukan saja kita melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, tetapi musuh kita pun yang menganiaya kita, yang menganiaya orang-orang sekitar kita, yang menganiaya kaum keluarga kita, entah aniaya batin maupun jasmani, justru kita mendoakan mereka.
mereka yang memfitnah, mereka yang merendahkan dengan kata-kata, justru kita balas dengan ucapan doa. Ucapan doa juga kami selalu mengingatkan kepada jemaat, berdoa yang baik itu seperti apa. Mendoakan musuh itu bukan meminta murka, tetapi memang kalau kita kembali kepada Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-19, di situ jelas pembalasan adalah hak Tuhan. Makanya kita sebagai orang percaya sedapat-dapat menghadapi musuh sekalipun yang menyakiti hati kita, kita harus mampu dan bijaksana. Tidak perlu kita membalas semuanya itu kepada orang-orang jahat. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, ingat, bukan doa meminta murka, tapi bagaimana kita mendoakan yang baik. Supaya Tuhan beracara dalam kehidupan mereka dan mereka itu bertobat. Karena saya percaya mungkin mereka sedang lemah iman. Sama seperti kita dulu. Kita pasti mempunyai kehidupan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Punya kehidupan yang kotor di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya, beracara dalam kehidupan kita dan memanggil kehidupan. Kalau kita membalas kebaikan kepada musuhnya, itu Tuhan akan mendatangkan murka kepada mereka, mendatangkan hukuman kepada mereka. Cuma kita tidak tahu hukumannya seperti apa. Intinya, sikap kita menghadapi musuh kita itu, orang yang membenci kita, adalah membalas dengan kebaikan. Sebab dalam Roma 12 tadi, ayat yang ke-20, dikatakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jikalau ia haus, beri dia minum. Nah, ini contoh sikap kita membalas orang-orang yang jahat, orang-orang yang menjadi musuh. Kita membalas kebaikan. Kalau kita membalas kebaikan, nah itu sama saja menimbun bara api di atas kepala. Artinya Tuhan akan beracara. Ini yang selalu saya ingatkan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, bagaimana Tuhan mau membela kehidupan kita? Tuhan pun dalam tanda kutip bingung. Karena Tuhan membela di atas kebenaran. Apa yang harus dia bela? Kita mungkin dijahati, dicaci maki, kita balas dengan caci maki. Karena ukuran kita itu adalah ya karena dia sudah merendahkan saya, maka sepatutnya dia akan merasakan hal yang sama seperti apa yang saya alami. Itu kan sudah menghakimi dengan cara kita. Nah, itu bukan yang menjadi ajaran Kristus. Kita harus berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Ya, saya percaya agama di dunia ini selalu mengajarkan tentang kebaikan. Hanya saja secara hakikatnya kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Jalan hidup, jalan kebenaran dan hidup hanya di dalam Yesus Kristus. Selain daripada kita datang kepada Yesus Kristus, kita tidak akan mengetahui keselamatan itu. Tapi pada intinya, agama di dunia ini mengajarkan kebaikan. Saya percaya itu pun hikmat daripada Allah. Makanya kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, harus siap menanggung salib. Ketika kita menghadapi orang yang jahat kepada kita, ya kita tersakiti, itulah salib itu. Kita nikmati, saudara. Berusaha kita hidup di dalam perdamaian, itu menjadi pergumulan bagi kita. Kita bergumul bukan menghadapi sakitnya. Ya. Orang yang menganiaya, orang yang memfitnah, orang yang
membicarakan kita, merendahkan kita. Tapi kita diajarkan bagaimana merubah pola pikir kita, mempersenjatai pikiran kita itu, bahwa oh puji Tuhan, inilah bagian, inilah suatu keadaan situasi yang membuat kita ini turut mengambil bagian penderitaan di dalam Kristus. Makanya firman Tuhan mengingatkan, berbahagialah kamu yang mengalami pencobaan. Jikalau engkau mendapatkan pencobaan. Terlalu ribut. Saya mati aja. Berbahagialah engkau yang jatuh dalam. Karena disitulah Tuhan ingin menguji. Tuhan melihat kita sedang dalam kehidupan yang memikirkan. Yang penting di sini hati ya. Jangan sampai kita memiliki kekerasan hati. Biasa orang yang keras hati itu mengubah air wajahnya itu nampak wajah kita. Tapi sebagai orang Kristen, kita tersakiti, kita punya musuh, menghadapi atau sikap kita di hadapan musuh, kita tetap menebarkan senyum. Bukan kita mau bermunafik, bukan berarti kita ini mau acting pura-pura, tidak. Memang akan ada pergumulan itu, berat sekali. Tapi ya itulah standar ukuran hidup kita di dalam Yesus. Kalau orang yang keras hati, sesungguhnya itu menjadi orang yang menantang dan mudah sekali dipermainkan Tuhan. Tuhan akan mempermalukan orang yang keras hati. Coba saja kita lihat bagaimana Firaun ya. Firaun selalu dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Coba kita baca Keluaran 4 ayat yang ke 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu. Ya. Jadi kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Karena Firaun ini adalah seorang yang tidak mengenal, tidak takut akan Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan orang seperti ini memiliki kekerasan. Jadi kalau dirohanikan, di Firaun itu kan berbicara iblis. Mesir berbicara di iblis memiliki hati yang keras supaya manusia yang diciptakan Allah itu selalu dibawa, diperhamba, diperbudak oleh segala keinginan iblis itu. Bangsa Israel pernah merasakan kurang lebih 430 tahun namanya diperbudak sesuai dengan keinginan kehendak Firaun. Dahulu kita seperti itu, diperbudak oleh dosa. Tapi kita yang sudah dimerdekakan, jangan kita kembali lagi kepada perbuatan dosa. Kita hidup dalam Yesus Kristus, jangan lagi kita kembali hidup jauh dari kasih karunia itu. Jangan sampai. Itu selalu diingatkan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Orang-orang yang tidak menyukai damai adalah orang-orang yang akan memiliki akar yang pahit
dalam salinan lama itu adalah orang yang tidak beroleh anugerah. Bagaimana? Tengokkanlah baik-baik supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Allah, dan jangan barang sesuatu akar baik tumbuh dan mengadakan kesusahan sehingga orang banyak dinajiskannya. Jadi penting bagi gereja Tuhan memiliki anugerah Allah. Kalau tidak beroleh anugerah, ya maka kemanusiaan itu yang akan mengendalikan kehidupan kita. Kedagingan itu yang akan mengendalikan kita. Perbuatan kita itu sangat syarat dengan buah-buah kedagingan, buah-buah hawa nafsu. Namun kita akan terbantu ketika kita hidup membuka diri, tidak meraskan hati, dan membiarkan anugerah Allah itu, karunia roh yang bertitik tolak dari baptisan Roh Kudus, akan memenuhi kehidupan kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Nah, itu menjadi ekstra kekuatan yang akan berperang melawan ego kita sendiri. Kan lawan kita terberat itu adalah ego, nafsu kita. Supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan orang-orang yang militan di dalam Kristus, apalagi kabar pengantin. Jangan cuma pengajaran tinggi, tapi kita tidak bisa menyalipkan kedagingan kita. Jangan. Itu orang yang munafik. Kelihatan kita mengajarkan pengajaran-pengajaran tentang rahasia 7 tingkat iman akhir zaman. Namun kenyataannya hidup kita ini ada kebencian. Hidup kita ini masih ada hati yang keras. Itu percuma. Sangat percuma. Makanya anugerah Allah itu penting. Anugerah Allah menjadi kekuatan yang lain dalam diri kita. Supaya kita bergumul dengan roh yang berada dalam diri kita ini. Dan pasti kalau kita hidup menurut kehendak roh, seharusnya kita itu selalu menang. Selalu menang melawan ego kita. Melawan emosi kita, melawan amarah kita. Melawan kebencian, iri dengki. Dan itu seumur hidup kita setiap hari pasti bergumul, berperang terus. Nah ini membuktikan kita militan. Sebagai kabar pengantin, gereja pengantin ya harus militan. Setiap hari semestinya kita menang. Karena ya di dalam roh dan firman, kuasanya itu memerdekakan kita, menguduskan kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebencian, bukan militan. Orang yang militan itu tidak pernah kompromi. Tidak pernah membiarkan kehidupan hawa nafsu, egonya itu menguasai kehidupan, pikiran, hati. Tabiat-tabiat duniawi menguasai pikiran. Tidak. Saya percaya tidak terkecuali baik anak Tuhan, jemaat maupun hamba Tuhan itu setiap hari dicobai batinia mereka menghadapi keadaan di sekitar. Entah itu iblis memancing amarah kita, iblis memancing keinginan-keinginan dunia kita, kan materi dunia, memancing emosi-emosi kita. Kita tidak pernah tahu, makanya berjaga-jaga senantiasa. Dan itu setiap hari, saudara. Setiap hari. Harusnya orang yang hidup dalam roh Tuhan itu juga akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Karena janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26 itu, Yohanes 14 ayat 16 atau 26, dikatakan Tuhan akan memberikan roh yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Karena Tuhan tahu kehidupan manusia penuh dengan pergumulan, berperang seperti orang yang berperang setiap. Itu membuktikan kita militan. Nah, ini yang layak disebut Laskar Kristus. Laskar Kristus adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita tahu Paulus pernah mengajarkan Rasul Paulus. Tuhan pernah mengajarkan Rasul Paulus kepada Timotius. Seorang prajurit itu
selalu melakukan apa yang diperkenankan komandan. 2 Timotius 1, 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ya. Ya, ayat 3 mulai. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit, salinan nama seorang laskar Kristus. Ya. Nah, ini laskar Kristus militan. Komandannya menderita, dia pun ikut menderita. Nah, sama saja Tuhan pernah ingatkan. Murid tidak akan lebih dari seorang minimal dia sama. Makanya murid-murid, ya pelajaran hidup, murid sebenarnya walaupun nampak hebat ketika mungkin kita punya guru SD di sekolah kita. Walaupun sekarang kita sudah nampak hebat, guru kita itu masih dari dulu sampai sekarang masih pekerjaannya guru. Tapi sesungguhnya kita jadi hebat karena beliau. Jasa-jasa guru. Itu seperti jembatan kita. Coba tanpa dia, tidak mungkin kita akan menjadi seperti sekarang ini. Saya percaya. Pelajaran kehidupan kita juga seperti itu. Guru kita itu firman Tuhan, Yesus Kristus. Walaupun kita ini nampaknya kita memiliki pelayanan yang lebih daripada yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan sudah mengingatkan. Kamu akan mengerjakan pekerjaan Bapa seperti apa yang aku kerjakan. Tetapi lebih daripada itu. Tapi ya, walaupun kita akan lebih hebat, ya ingat, itu semua jasa-jasa dari firman Tuhan. Pelajaran kehidupan, kita tidak akan pernah melupakan jasa-jasa. Mendidik kita dengan kesabaran, supaya kita menjadi manusia yang jadi, yang sukses. Nah, begitu juga kehidupan kita sebagai laskar Kristus, sebagai prajurit Kristus, kita siap menderita bagi Kristus. Menderita di sini mungkin pertama yang kita ingatkan, menderita secara jasmani, kita siap. Seperti yang dialami gereja mula-mula, para rasul. Walaupun diancam nyawa sekalipun, ya, mereka tidak akan pernah tunduk dengan atau mengikuti keinginan manusia. Yang dialami Petrus dan Yohanes diancam, jangan kau memberitakan nama Yesus. Ya. Tapi Petrus katakan, ya, tentukan sekarang. Kepada siapa kamu taat? Kepada Tuhan atau kepada manusia? Nah, terkadang ancaman manusia yang dialami Petrus dan Yohanes pada saat itu ancaman yang dialami setiap pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman, hamba Tuhan di akhir zaman. Ancaman yang berat itu seringkali datang dari orang-orang dalam, dari jemaat. Terkadang jemaat seringkali mengatur, mengancam kita, walaupun kalimatnya tidak keluar seperti yang dialami Petrus ini. Kalau bisa, ya jangan terlalu berterus terang menyatakan kebenaran. Kebenaran yang berterus terang itu kan mengungkapkan dosa. Tapi bukan berarti ingin menjatuhkan, tidak. Ilham yang diberikan roh kepada manusia lewat firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Jadi diungkapkan itu kesalahan, tapi untuk diperbaiki supaya kita dibersihkan. Ya namanya kalau diungkapkan berarti Tuhan tahu hidup kita dalam dosa. Tuhan permalukan. Tapi Tuhan yang melukai, Tuhan yang membuat. Makanya hati kita dibersihkan. Seringkali kita dengar firman Tuhan, ya tidak sedikit jemaat yang terluka, hamba-hamba Tuhan yang terluka. Kalau dia terluka itu dalam pengertian kita sedang ditemplak. Tapi kalau tidak tahan, dia akan keluar. Makanya saya pernah seolah-olah menantang pada jemaat bahwa kami di sini ajarkan kasih, kebenaran. Kalau tidak tahan, silakan angkat kaki. Mungkin saudara akan menemukan gereja-gereja lain, hamba Tuhan lain yang bisa mengenakan, mengikuti pendengaran
jemaat. Tapi di sini, jikalau ada yang salah, kami katakan salah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan mengatur pelayanan kami, jangan mengatur kami sebagai hamba Tuhan. Seolah-olah mungkin tidak sevulgar seperti yang dialami Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes kan yang mereka hadapi itu orang-orang pilihan Tuhan sendiri. Umat Tuhan sendiri. Di mana Petrus ya berhadapan dengan orang Yahudi, diutus untuk menyatakan kebenaran itu, kebenaran Kristus kepada mereka. Tapi mereka sendiri, stop ya. Jangan ajarkan itu. Jangan lagi sebut nama itu. Oh, tidak peduli. Walaupun nyawa ancaman. Kami pun seperti itu. Karena kami mau mengajarkan jemaat itu supaya lebih baik. Ini menemplak, bukan memojokkan, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan. Tetapi supaya ya minimal Gesban Efrat, jemaat itu dikenal baik. Dikenal dunia, ternyata jemaat ini hidup dalam kasih. Dunia yang akan melihat kami mengajarkan tentang Kristus bukan atas kebanggaan kami. Kami hanya meneruskan ajaran yang kami sampaikan itu ajaran Kristus, bukan ajaran kami, akal-akal manusia. Makanya ya terkadang ada yang sepertinya kebenaran firman Tuhan itu, ini bisa terluka ini orang. Tapi harus disampaikan, harus disampaikan. Kalau kami menahan itu sama saja kami lalai. Kan ada itu. Yeremia 48 ayat yang ke-10. Sama saja kami menahan pedang firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan yang melukai hati jemaat itu, ya itu sudah membuat luka hati kami juga. Kita kan sama-sama manusia. Kami ini hamba Tuhan bukan berarti sudah sempurna, tidak. Kita sama-sama belajar. Tapi firman Tuhan, bedanya firman Tuhan itu lebih dulu datang kepada kita. Kadang kan jujur saja, mungkin kita sebagai gembala, ketika kita lagi bersungguh-sungguh, belajar akan firman Tuhan, sepertinya Tuhan menunjukkan ayat-ayat tertentu, menunjukkan hikmat tertentu. Ini sepertinya tidak bisa diberikan kepada jemaat. Nah, itu ada pertimbangan, ada pergumulan. Tapi kalau itu yang ditunjukkan Tuhan, ya selama kita bertanyakan kepada Tuhan, apakah ini perlu disampaikan, namanya firman Tuhan. Selama kita menyampaikan tidak dengan nafsu ya, dengan tidak ada kebencian kepada jemaat, tapi ya memang kita tulus gitu, melayani jemaat. Dan kita mau sampaikan itu supaya jemaat itu terbentuk iman. Kalau iman yang terbentuk pasti membentuk pribadi. Kalau jemaat terbentuk pribadinya seperti jemaat Philadelphia di gereja mula-mula, kita pun bangga sebagai hamba Tuhan. Itu pun hanya bias ya. Bias yang sebenarnya segala kemuliaan itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu ajaran Kristus. Kalau jemaat yang mau dibentuk, dia menerima firman Tuhan itu dengan lembut hati. Dan itu akan membuat dia bijaksana. Tapi jemaat yang sensitif, jemaat yang tidak mau dibentuk, ya, mereka sendiri akan keluar, tidak tahan. Tetapi prinsip kami menyatakan itu, kesalahan di atas firman Tuhan, menegur jemaat, menemplak jemaat dengan firman Tuhan, karena kami mengasihi jemaat. Kami sayang. Dan prinsip yang kedua, kembali lagi kepada pribadi. Kalau merasa tersinggung, saudara merasa kami ada akar pahit, ya demi Tuhan, dijauhkan dari semua itu. Firman Tuhan itu bukan tempat penyaluran hawa nafsu. Karena kalau saya itu tidak percaya, ya itu akan kembali kepada kita. Terlebih berat hukumannya kepada kami yang mengajar. Jadi prinsip yang kedua adalah yaitu kembali lagi kepada jemaat. Kan mereka sendiri yang memilih. Kalau mereka merasa tidak betah, silakan angkat kaki. Yang penting kalau mau dibentuk ya siap. Makanya banyak jemaat yang
pindah sana pindah sini, itu tidak bertumbuh. Ya, dimanapun berusahalah setia kepada gereja lokal. Jangan pindah sana pindah sini. Kita tidak tahu itu memberi dampak tidak baik. Hubungan yang sehat antara hamba-hamba Tuhan, tapi karena jemaat yang kaki gatal, bikin ribut hamba-hamba Tuhan. Itu kan. Ya minimal kalau hamba-hamba Tuhan yang penuh pengertian, minimal tersakiti. Ya tidak apa-apalah, silakanlah pergi ke situ. Tapi kan secara manusia, aduh, kita so urus, kita so ajarkan, kita so bimbing, dia di situ. Tapi karena kemurahan Tuhan, hamba Tuhan tersebut yang memiliki jemaat, ya sudah, jiwa Tuhan. Bukan mau membiarkan, tapi artinya kan ada suatu chemistry yang sudah tanggung jawab dalam kehidupan jemaat itu. Tapi karena dia mengikuti egonya, pindah ke sini, pindah ke sana. Imannya pun naik turun, tidak stabil. Tanpa dia sadari, dia yang pembuat onar, dia yang pembuat kerusuhan. Karena dia disamakan seperti orang yang tidak memiliki anugerah. Kalau Ibrani 12 kan janganlah ada orang yang tidak beroleh anugerah roh. Sebab konsekuensinya itu mereka akan menimbulkan kecemaran, kerusuhan, pertengkaran. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah dipenuhi dengan roh, yang sudah memiliki anugerah roh? Ya itu kena di Yudas 19 coba. Yudas 19. Yudas 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa kudus. Ya. Ini akan menjadi teguran bagi mereka. Mereka diibaratkan seperti orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Suratan Yudas ini adalah suratan yang diberikan kepada gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu standarnya adalah sampai beroleh anugerah. Tetapi Yudas melihat ya dengan ilham roh dia ini. Kalau dia penuh roh tapi pemecah belah, ya dia sama seperti orang yang hidup tanpa roh. Ya kalaupun hidup dengan roh, bukan roh Tuhan. Roh setan, roh manusia. Nah itu. Jadi sebagai jemaat, ya, berusahalah setia di gereja lokal. Kami mengatakan begini bukan kami mempertahankan. Karena saudara sebagai donatur terbesar, bangunan gereja. Oh tidak. Puji Tuhan kalau saudara setia. Buktikanlah kesetiaan saudara itu tulus. Memberikan dukungan dalam pekerjaan Tuhan. Bukan karena, oh kasihan sama pendetanya. Karena tidak enak dan sebagainya. Karena perasaan-perasaan yang lain. Tapi bukan perasaan mengerti akan firman Tuhan. Oh, ini adalah pekerjaan. Ya, kalau saudara memberi sesuatu karena hanya belas kasihan kepada manusianya. Karena perasaan tidak enak. Apalagi dengan motivasi supaya ingin dipuji. Supaya ingin lebih disayangi daripada jemaat lain. Ada juga seperti itu. Kuat memberi, oh ternyata supaya ingin dipuja-puji. Supaya menjadi difavoritkan. Apa itu? Istilah-istilah. Kan ada kan istilah negatif dianaktirikan. Tapi yang istilah positifnya ya menjadi anak emas. Itu kan kelihatan mungkin seperti positif ya. Tapi itu menciptakan perpecahan. Ya walaupun itu balik lagi ke hamba Tuhan tersebut. Hamba Tuhan tersebut nggak boleh seperti itu. Dianak emaskan. Jemaat A ini disapa, dikunjungi, didoakan. Begitu. Ketika dia ulang tahun, ini betul-betul dikhususkan, didoakan. Tapi jemaat yang lain tidak dipedulikan. Nah, menciptakan perpecahan itu. Wah, itu sebenarnya salah juga. Terlebih pemimpinnya. Tidak boleh seperti itu. Karena dia adalah donatur terbesar. Puji Tuhan dilayani. Nggak bisa seperti itu.
harus sifatnya itu seimbang. Semuanya itu sama. Makanya ya pentingnya kehidupan kita ini memiliki firman Tuhan. Terlebih khusus kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan melayani jemaat, supaya jemaat itu dengan jemaat yang lainnya berusaha hidup berdamai dengan setiap orang. Berusaha sedapat-dapat. Nah, ini kan psikologinya kalau kita pelajari, Paulus tidak memaksa, tapi kerinduan Paulus sebagai seorang gembala mengajak, ayolah sedapat-dapatnya. Supaya kalau sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Ini harapan Paulus. Paulus tahu hati manusia tidak bisa dipaksakan. Tapi Paulus hajar terus, Paulus dorong terus. Supaya jemaat itu hidup sehati sepikir. Dan penuh kasih. Supaya itu akan membentuk pribadi jemaat yang baik. Maka ya ini kesempatan kami juga kepada sidang jemaat di Efrat Ocean, baik di Jakarta maupun di Manado. Kami mendorong, ya kalau sedapat-dapat, jikalau boleh, ya kehidupan dalam kebenaran yang kita mengerti itu bergantung kepada kehidupan kita. Kita menggantungkan diri kita kepada kebenaran itu. Usahakan untuk hidup dalam kedamaian. Baku baik, baku sayang. Nggak usah ada menciptakan perselisihan. Inginkan Tuhan juga bagi gereja supaya tubuhnya tetap bersatu. Tapi kalau kita memiliki kekerasan hatinya, berarti kita ini Firaun akhir zaman. Dan mungkin kita adalah orang yang tidak takut akan. Karena Tuhan pada akhirnya ya membiarkan kita itu mengeraskan hati. Lihat jo Firaun. Walaupun ada mujizat, tapi tetap keras hati. Karena Tuhan izinkan itu terjadi. Sebab dia bukan bangsa yang mengenal Tuhan. Nah, kita ini jangan menjadi seperti Firaun akhir zaman ya. Bangsa Israel sudah dikeluarkan jauh dari Mesir, tapi karena mereka terlalu bersungut-sungut, mengeraskan hati mereka. Ya, seperti Ibrani 3 ya, sebagai ayat-ayat terakhir. Ibrani 3 ayat yang ketiga. Ya. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Terus, Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. ini bangsa Israel dalam Kisah Para Rasul 7 itu, mereka yang sudah mengikuti tiang awan, tiang api, mengalami mujizat, penyertaan toh selalu masih ada persoalan. Mencoba itu, kekerasan hati mereka itu, sehingga mereka berani mencoba itu. Bahkan mereka dikatakan hati mereka ingin berbalik ke Mesir. Itu kan sesuatu perkara yang bodoh. Kehidupan kita juga seperti itu. Sudah bagus kehidupan kita di dalam kebenaran. Ya walaupun tidak sepi tantangan. Orang yang bodoh, orang yang mengeluh, aduh, hidup menjadi orang Kristen begini, masuk Islam juga. Ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bodoh. Aduh, kehidupan yang benar ternyata kaku. Tidak enak, penuh dengan penderitaan. Ya. Penderitaan karena kita diajarkan kalau orang sebuah jahat, orang balas kebaikan. Aduh, lemah sekali. Ya. Akhirnya kembalilah pada kasih Allah. Apalagi kalau sudah emosi. Mungkin yang dahulunya kita preman, ketika sudah membaik hidupnya dalam kebenaran, oh jangan pancing kita ke kehidupan lama ya. Jangan kita sampai berbalik. Ada orang seperti itu.
Nah, yang mencobai kita ya, tanpa sadari dia pun sudah mencobai itu. Itu kan hal-hal yang berbahaya. Kita sudah mengalami transformasi, sudah diubahkan Tuhan, tapi kita sendiri mau mengubahkan diri kita. Karena kita tidak tahan mempertahankan kebenaran. Makanya firman Tuhan ya mengingatkan orang seperti itu jangan heran disamakan seperti sifat binatang, seperti anjing dan babi. Tidak pantas mereka menerima kebenaran mutiara firman Tuhan. Seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Perkara muntah itu kan najis. Itu kan menggambarkan hidup kita yang najis di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ubah. Tapi kalau kita kembali lagi, kita seperti menjilat muntah sendiri. Kembali lagi menjilat ya kehidupan yang najis, nah itu digambarkan seperti apa? Babi yang sudah dimandikan, dibersihkan, balik lagi di lumpur. Itu kan perkara yang tidak diinginkan. Nah, makanya dahulu kita yang tidak hidup dalam damai sejahtera, tidak suka dengan kedamaian, yang menyebabkan perselisihan pertengkaran, kita hidup di dalam Yesus. Kita harus bisa menciptakan kedamaian. Selalu mencari kedamaian. Kalau ada kedamaian, berarti sifat kita pun penuh dengan kelemahan. Di dalam Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lembut hati. Orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, adalah orang yang identik dengan orang yang rendah hati. Dia adalah orang yang mewarisi bumi. Mewarisi kerajaan. Mewarisi negeri. Karena disukai banyak orang. Tapi kalau kita keras hati, ya, kasihan. Berarti kita bukanlah pengikut-pengikut Kristus. Jangan mengatakan diri, saya laskar Kristus. Saya murni kabar pengantar. Tapi ya, ini sangat aneh ya. Makanya ya ini menjadi kekuatan firman Tuhan yang kami selalu ingatkan kepada jiwa-jiwa yang dipilih itu. Khususnya sidang jemaat. Kami merindukan sedapat-dapatnya jemaat itu hidup dalam berdamai. Supaya kalau orang tanya di luar sana, kalau terjadi pertengkaran kan malu juga. Loh, kenapa ini? Jemaat mana ini? Yes, Banu Efrat. Waduh. Siapa ini? Gembala. Bu Pendeta Alja. Gembalanya Pendeta Alja. Gembala Gosen. Bapak Pendeta Yonatan. Aduh. Ini kok DP orang. Ya, pangoni tidak diajarkan. So. Pangoni pe gembala. Tidak diajarkan kasih. So. Nah, lebih lagi organisasi Gesba. Nah, itu kan dengan keadaan seperti ini orang-orang luar bertanya, ya Pak Gesba ada tuh? Katanya kabar pengantin. Telan sendiri sih. Itu pertanyaan-pertanyaan. Telan sendiri. Artinya kan malu. Orang yang berusaha hamba-hamba Tuhan yang melibatkan diri dalam Gesba, bersinar dan berbuah. Itu kan itu bagus itu. Apalagi ya puji Tuhan. Tema mubus kita kenakan kasih. Nah ini kita harus pertahankan. Awas, jangan lagi pecah tiga. Ada Gesba. Ini ya kenakan kasih sudahlah. Anggaplah yang lain itu yang sudah tidak bersama-sama dengan kita, ya, menurut organisasi lah. Mudah-mudahan di dalam Tuhan kita tetap bersama. Jangan lagi kita ini pakai tema itu tapi lagi. Taruh di mana itu kemuliaan Tuhan. Di dalamnya ada ngajaran kabar. Di mana? Dan sampai lagi ada kubu-kubu ya. Tuhan tidak menghendaki kedamaian. Jangan seperti itu. Itu memberikan suatu bau yang tidak sedap
bau kebinasaan. Kan malu kita, malu juga kan kita, apalagi kita ini hamba Tuhan. Kalau orang tanya, oh jemaat Cimanggis siapa tapi pica begini, pasti yang orang pikirkan ini bagaimana ya pemimpin. Memangnya tidak diajarkan kasih. Nah, kecuali katu ada ini ajarkan kasih. Nah, orang sendiri masih pica. Ada pembelaan. Ada pembelaan. Oh kita kok so ajarkan begini dan begini. Tapi ya orang bisa Tapi kalau orang tanya, apa Cimanggis ini tapi pica bukan baku sayang. Kok tuh pemimpin bilang sudah saya biarkan si A, si B memang layak dibenci, biar dia. Oh ternyata jadi pemimpin mengajarkan seperti itu. Yes, juga ya. Misalkan kita berusaha mempertahankan kebenaran, walaupun pica, anggaplah kita ini seperti Ibu Rehabeam dan Yerobeam. Ya, walaupun secara organisasi lembaga kerajaan, nah kita sudah membentuk dua kerajaan. Tapi jangan terlalu menafsir jauh. Karena dua-dua ini tapi Rehabeam juga tidak bagus, Yerobeam juga tidak bagus. Ya. Yang namanya terpecah itu memang sudah image-nya udah nggak bagus. Tapi kita pakai sudut pandang Tuhan. Tuhan tetap mengasihi, terpicah-picah. Bagaimana Tuhan berusaha untuk tetap. Tapi soal manusianya nggak ada yang bagus. Pemimpin nggak ada yang betul. Mau kerajaan utara maupun kerajaan selatan sama-sama nggak ada yang betul. Walaupun mungkin terkesan kerajaan selatan, Rehabeam itu kerajaan yang kelihatan murni ya, identik. Karena itu suku dua suku ya di situ. Ya, Yehuda sama Benyamin, di mana di situ merupakan keturunan Daud ya Yesmes. Ke-12 suku itu ya keturunan yang dijanjikan kerajaan. Tapi yang namanya sudah keadaan terpecah itu tidak baik. Yesbas saya tetap satu di mata karena kita masih terikat dengan pengajar. Secara lembaga oke lah. Tapi image kita sudah tidak bagus sih. Sudah tidak bagus. Tapi sekarang bagaimana ya kita berusaha untuk mencari damai. Berarti firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 6 ayat yang kedua bahwa jikalau Tuhan mengendaki hari penyelamatan, saat inilah, hari ini adalah di mana roh itu berbicara. Saya percaya di tengah-tengah perpecahan ini, setiap hamba Tuhan, khususnya di GSPA, pasti ada suatu roh yang ayo. Sudah juga gini, sudah juga bahasa sendiri, sudah juga mengikuti gengsi ego. Ayo, orang bersatu. Pasti ada. Nah, sebenarnya hari itu adalah hari penyelamatan. Tuhan sedang menyelamatkan kita. Pasti ya orang yang bukan memuji diri ya. Kami pun menginginkan kalau bisa sedapatnya jangan seperti inilah. Orang tetap menginginkan supaya ini bersatu, jangan terpecah begini. Ya walaupun memang suatu saat organisasi itu tidak dipakai lah. Tapi ya kita mempertahankan kita sebagai orang-orang rohani yang memakai payung organisasi. Jangan sampai berbuat hal-hal yang membawa pemecah belah. Image-nya sudah tidak baik. Saya percaya orang yang betul-betul memiliki anugerah Allah ada kerinduan. Cuma kan ini bahasa. Secara birokrasi itu kan sulit, ada sistem, ada cara-caranya. Ada cara-caranya dengan melalui rapat, pertemuan. Ya minimal kita memiliki hati yang terbuka. Kita memiliki hati yang terbuka. Supaya demi pekerjaan Tuhan. Saudara akan mengalami efek yang tidak enak. Saudara mungkin tulus melayani. Tapi ketika atas nama gereja mana?
Dia segala bangsa. Oh, yang tak pecah dua itu. Mana yang benar, Pak Pendeta? Dan mungkin kita tulus, tapi ya timbul pertanyaan karena kita dengar hal-hal yang seperti itu. Janganlah. Paulus dengan Petrus pernah berselisih. Paulus tegur Petrus seperti orang munafik dia. Dia itu sok-sok merasa murni, ya, sok-sok mengikuti kehendak Tuhan, tapi ya tindakan dia munafik. Dia seolah-olah hanya membela orang-orang Yahudi. Ketika datang orang-orang kafir, dia langsung menjauh. Tindakan ini tindakan munafik. Tapi berselisih paham itu tidak membuat mereka terpecah. Mereka saling merendahkan dan tetap bersatu, tetap ada perdamaian. Supaya pelayanan pekerjaan Tuhan itu lewat hamba-hamba Tuhan itu benar-benar tidak ada cacat. Makanya ya kami tetap mengharapkan dengan kebenaran saat ini, ya sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung pada kita, marilah kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan keraskan hati, tapi lembutkan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini kami sudah mendengar dan belajar akan firman-Mu. Kami percaya Engkau mengajarkan kebenaran bagi kami semua demi kebaikan. Semua demi kemuliaan yang daripada Tuhan. Dan dengan kami mengadakan damai, maka akan mengundang berkat-berkat dalam kehidupan kami, terlebih yang akan memenuhi kebutuhan keperluan kami dalam melayani pekerjaan-Mu, dan banyak jiwa dimenangkan. Setelah kami bersekutu dengan firman-Mu Tuhan, rindulah hati kami mengalami suatu damai sejahtera di dalam persekutuan saat kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami akan menemukan sejahtera, kami akan menemukan sukacita, kekuatan yang baru dalam penyembahan sebentar. Oleh sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu pikiran hati kami, melemahkan penyerahan kami dengan berbagai cara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semua pekerjaan di situ darat Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menyembah. Sembah. Sembah. Sembah, sembah, sembah,
Aku akan ada yang aku ada. Hamba-hambaku dan sejahtera dan berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu, melirik kau benar. Kamulah yang sudah menarik hatiku sehingga aku turun dan bersuara di tengah-tengah kamu, Bikrai Tonight. Aku tetap membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah kamu, milik kamu tonight. Tetaplah kamu di dalam penyerahan kepadaku, Bikrai Tonight, dan hormatlah kehadiran. Aku mau kalau kamu datang kepadaku, datanglah dengan bersungguh-sungguh. Karena aku kenal tiap-tiap kedalaman hati kamu, Melody, kamu kenal di kerajaan. Hambaku dan anak-anakku, Bikrai Tonight. Perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini. Kamu sudah mendengarkan firman-Ku, tonight. Firman-Ku itu adalah aku sendiri, Bikrai Tonight. Sebab itu kalau kamu mendengar firman-Ku, perhatikan baik-baik, Bikrai Tonight. Karena di dalamnya ada rahasia kebenaran yang boleh aku ungkapkan kepada kamu, agar kamu mengerti bagaimana cara untuk melayani pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Aku mau supaya kamu menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran. Kubikan tenodikai. Karena di tengah-tengah kamu menjalankan tugas pekerjaan yang aku percayakan kepada kamu, itu sungguh berat, hamba-hambaku, Bikrai Tonight. Tetapi kalau kamu menjalankan dengan sungguh-sungguh, Bikrai Tonight, itu akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan kamu. Tapi di dalamnya kamu akan mengalami hal-hal yang indah dan yang luar biasa yang aku akan berikan bagi kamu. Fellowship kamu tenang. Karena kamu melayani aku bukan ingin menerima pujian daripada manusia, tetapi kamu rindu supaya kamu menerima pujian daripada aku. Sebab itu hamba-hambaku dan anak-anakku, belajarlah kamu taat dan setia, dengar-dengaran dan menyatakan kasihku kepada orang lain. May I know the love tonight, Bikrai tonight. Karena ingat kamu baik-baik apa yang kamu sampaikan, yaitu kebenaran yang daripada Bikrai tonight. Satu saat kamu akan melihat tonight, aku akan memberikan satu penghiburan bagi kamu yang datang bukan dari manusia tapi dari aku. Make to know the listen, know the cry.
Tetaplah kamu hidup rendah di hadapan dan kasihlah satu sama yang lain. Karena kamu adalah satu dalam aku, pikiran benar. Tidakkah kamu tahu kalau kamu pecah satu dengan yang lain? Ini benar. Aku berduka melihat keberadaan gerejaku Malaysia di benar. Tetapi aku sampaikan kepada kamu hambaku, sampaikan terus kebenaran tentang kasihku kepada kamu dan kepada gereja. Pikirkan dulu benar. Satu saat kamu akan lihat ada hasil yang tidak mengecewakan kamu. Background adalah benar dan tetap berdiri di atas kebenaran firman-Ku. Jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang. Aku mampu melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Melodi licunai, karena aku tahu usaha kamu hamba-hambaku dalam melayani pekerjaanku. Peliharalah persatuan kamu, kasih kamu di gereja. Karena sesungguhnya di hari ini, Mikredelo aku akan melakukan sesuatu di tengah-tengah pekerjaanku untuk membuktikan siapa orang-orang yang bersungguh mempertahankan kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman-Ku. Radilis Advotunade, kerjakanlah pekerjaan dengan sungguh-sungguh hamba-hamba. Jangan kamu takut, tapi beritakan berita yang benar. Karena satu saat kamu akan lihat, radical tonight, aku akan bekerja, untuk memulihkan pekerjaan milik si tonight. Sebab itu aku minta kepada kamu hamba-hambaku dan anak-anak yang sudah mengerti kebenaran. Aku minta bersungguh-sungguhlah kamu. Jangan datang kepada dengan seada-adanya atau kebiasaan kamu. Karena kamu tidak bisa bermunafik di hadapanku. I know the cry. Dan menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Rising and moan launch and the cry. I hamba. Adalah tunai. Lehesin lo tunai cry. Aku tahu apa yang engkau alami saat ini. Nikro adalah tunai. Bukankah aku telah sampaikan terlebih dahulu kepada kamu? Waspadalah kamu karena iblis berusaha keras untuk menjatuhkan dan menggagalkan pekerjaan. They ain't no regret. Tapi jangan kamu tahu. Sampaikan kebenaran dan hiduplah kamu. Kamu akan lihat aku akan bekerja. No regret. Karena kalau aku bekerja, no decry, aku tetap membela pekerjaan. Raisibik no decry, serahkanlah segala sesuatu ke dalam tanganku. Adolotun no decry, karena aku akan melakukan sesuatu bagi kamu. Deenyo diletunas, bukankah hai hamba? Aku telah ingatkan kepadamu akan menghadapi tantangan dari dalam. I know decry, tapi jangan engkau takut. Nekra delo tunai, karena aku tetap berpikir dan selama kebenaran firman engkau sampaikan, no decra delo tunai, aku tetap ada di pihak. Bik adelo tunai, aku tetap sedia berperan baik delo tunai, dan engkau tetap banyak yang hidup dan jadilah kamu. Tunjukkan kasih kamu kepada mereka. I see on tonight, and aku tetap mengasihi juga jiwa-jiwa mereka. I know the cry. Let know the cry, dan aku akan membuka mata mereka untuk melihat dan menyadari mana yang benar dan mana yang tidak. Receive on tonight, tonight. I hamba I tonight. Aku tahu kerinduanmu di dalam engkau menjalankan tugas pekerjaan.
walaupun berat secara manusia. Let I know the cry the Lord tonight. Tapi Engkau tidak berjalan sendiri. Aku tetap mengawasi dan aku tetap berjalan bersama-sama. Big I the Lord tonight declare dan tidak ada satu tangan manusia yang dapat bicara. Let speak on tonight selama Engkau hidup di dalam kebenaran firman. Sampaikan terus kebenaran dengan bersuka. Jangan engkau tangis, karena aku tetap membela engkau dan aku akan menaruh hikmat kepadamu. Lesibik Antono di cry, layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Dan aku sedia memberikannya dan mencukupkan semua. Lesibik Antono, mengerti ke engkau ayat. Lae no di cry. Hamba-hambaku dan anak-anakku pergunakan setiap pemberian, tapi dengan penuh penyerahan dan aku sampaikan. Kalau aku tidak suruh berbicara, jangan coba-coba berbicara. Karena ada akibatnya. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. No decry dan jadilah kamu berkati dengan kami benar. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat firman-Mu menjadi kekuatan. Ajarkan kehidupan kami untuk senantiasa berdamai dengan semua orang. Karena itu merupakan cerminan daripada kehendak-Mu ya. Kau adalah Raja Damai, tentu kami yang hidup di dalam kehendak-Mu. Kami adalah orang-orang yang meneruskan kedamaian, meneruskan sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, yang senantiasa menyatukan kehidupan kami umat Tuhan, menjauhi dari segala hal-hal yang membawa pecah belah. Kami ini adalah satu tubuh di dalam Engkau. Walaupun berbeda-beda Tuhan, tetapi Engkau memakai kehidupan kami untuk kemuliaan bagi. Terima kasih Tuhan, meteraikan, tanamkan setiap kebenaran firman-Mu, perkataan nubuatan yang ada. Engkau tanamkan dalam hidup kami, agar itu menjadi suatu pengajaran yang akan memelihara kehidupan kami. Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sertai pimpin kami sepanjang hari ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan. Sakit penyakit apapun, Tuhan. Tapi biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar kami senantiasa, Tuhan, terjaga, terpelihara sempurna oleh kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Diberkati Tuhan keluarga kami, diberkati Tuhan segala pekerjaan, usaha, bisnis yang dijalankan jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau jaga dan menyertai Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayanan yang ada, Engkau tetap mengurapi kami semua. Memakai kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Biarlah kami tetap Tuhan menjalani tugas dan tanggung jawab dengan roh yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut hari ini dengan penuh sukacita, kemenangan dan berkat janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudara yang dikasih Tuhan, adalah kiranya anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, di dalam persekutuan Anak-Nya yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, perantaraan penyertaan daripada kuat kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada pengingat? Ada. Tadi waktu masuk di dalam penyembahan, saya ingin berikan kemuliaan Tuhan. Waktu masuk di dalam doa dan penyembahan, itu sangat menyerahkan sih. Cuma kayak menyerah ke dia, nggak bisa benar. Aku berasa kemuliaan itu bentuknya seperti apa? Bintang itu yang berkeputar jatuh di tengah-tengah
waktu dia jatuh tengah-tengah dia memancar itu dia terang, saya terang sekali kembali. Saya tidak bisa lihat ada apa di situ, maka tiba-tiba Tuhan turun itu tiba-tiba cepat sekali. Tiba-tiba dia berkata, aku ada. Jadi waktu membuat saya tadi itu saya memang dengar betul-betul suara itu yang pasti ada di depan kan. Waktu bicara aku akan ada dan aku ada, aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tetap setia dengan kamu karena firman itu menentukan aku hadir dengan kamu. Jadi kan berarti transaksi gimana kalau bagaimana yang sebentar dari foto senang kali dia muka senang kali aku jadi nanti di belakang yang di depan tuh apa yang dia buat itu itu dan semua tuh kata kebetulan masih itu dengan kamu mempertahankan kebenaran memang tidak sedikit tantangan yang kamu khusus dari orang-orang yang tetapi jangan engkau takut hai hambaku karena aku tetap ada di pihakmu. Apa yang kau sampaikan itu adalah istirahat tidak aku yang aku sampaikan supaya mereka itu tetap mengerti. Ulama itu ada orang begitu banyak ya, begitu orang banyak tapi antara orang banyak memang saya kenal. Tapi antara itu dia memang ada yang menerima, ada yang tidak penting. Biarkan yang penting itu benar itu disampaikan karena satu saat mereka akan sadar sendiri. Kemudian terkatakan bahwa di tengah kau menjalankan tugas itu, Tuhan sudah ingatkan bahwa engkau akan tantangan dari dalam maupun dari luar. Tapi berusaha kamu hidup di dalam kemuliaan. Katakan dan kasih kamu kapan penampilan berkata diri. Karena kalau kamu menjadi berkat, kamu menjadi berkat, kamu akan lihat aku akan bekerja. Karena aku akan mendiam, aku merubah segala sesuatu yang mustahil bagi kamu, tapi bagi aku tidak ada. Sebab kamu akan menghadapi hal-hal seperti ini karena kamu supaya kamu berhubungan dengan Tuhan itu semakin lebih dekat dengan Tuhan dan semakin memang berserah sungguh pada Tuhan. Kemudian sesudah pada tidak diperhatikan ini yang membuat Inggris sangat senang. Seperti tidak kalian itu orang pakai ikan itu betul-betul masuk dia kepada mau akan bagi itu Tuhan katakan kalau berdoa sesuatu sampai sampai kita itu merasa merinding dan sampaikan kebenaran itu bukan cuma harus tapi kemudian sesudah itu apa tertulis di atas pastinya akan ditinggi bagi mereka itu 1:13 dan jelas sekali dan di sampaikan kebenaran jangan engkau takut itu yang ulang tahun katakan jangan engkau takut karena aku akan memberikan hikmat kepada untuk menyampaikan dan mempercayai kebenaran seperti itu supaya kamu bertangan bukan bertangan begini kalau tiba-tiba kok sebab dia lagi begini tiba-tiba punya 4 orang sama ada yang begini yang dapat tetap kamu menjalankan pekerjaan dengan baik dan aku beritahukan itu kita punya supaya kalau aku tidak suruh berbicara jangan coba berbicara karena ada akibatnya kamu kan yang saya sampaikan kalau sini kita melakukan sistem itu tangga yang Tuhan begini ya maju terus dan sampaikan kebenaran yang terima sudah seperti yang satu-satu sama yang lagi melihat sekali itu tetap mengerti itulah kesaksian penglihatan itu hilang yang udah terus kesaksian penglihatan yang saya nampak saya saksikan ini di dalam ya puji Tuhan kesaksian penglihatan ya sebuah nasihat bagi kita supaya kita juga tetap waspada ya baik firman Tuhan kita jaga kedamaian puasa 18 tidak pernah senang selalu mengganggu kehidupan kita yang hidup dalam damai lagi di hari-hari ini ya, kalau kita bisa menciptakan damai
dalam keluarga, dalam jemaat. Disitulah kita akan menghadapi kuasa kegelapan yang akan berusaha untuk mencuri damai sejahtera. Ya, kalau kita sigap, kalau kita tetap berjaga-jaga, kita bisa melihat gerak-gerik iblis itu seperti apa. Tapi kalau kita lemah, ya kita akan terpancing, kita akan terpengaruh, kita akan terintimidasi. Tuhan tadi ada Titus 1 ayat 13 berbicara tentang firman Tuhan yang datang ke kehidupan kita untuk menemplak hidup kita yang masih syarat dengan dosa. Jadi untuk anak-anak Tuhan, jemaat, dan juga kami hamba Tuhan pasti masih syarat dengan kekurangan, dengan dosa, dengan kesalahan yang ada. Makanya firman Tuhan itu ketika kita mendengar selalu terasa baru ya dalam kehidupan kita. Karena pasti ada aja firman Tuhan yang mengena di hati kita sebab kita belum melakukannya secara sempurna. Tapi Tuhan mendorong kita kalau kita memiliki hukum yang sempurna lewat pengajaran kabar pengantin ini, ya tentu tuntutannya juga berat. Tapi kalau kita mau menjadi sempurna ya kita siap menjalaninya. Ya, berarti siap menjadi laskar Kristus. Puji Tuhan, jangan takut untuk dibentuk lewat firman Tuhan, jangan kecewa. Itu maksud Tuhan itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi Dia mengasihi kita supaya kita semakin hari semakin dewasa. Seperti Titus 1:13 tadi, templaklah supaya sehat imannya. Lebih bagus salinan lambung supaya iman kamu sempurna. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa ya, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Shalom.